Catatan amal itu. Jadi catatan amal itu rupanya sudah dibaca. Nah, pada saat dibaca itu ada sebagian yang bergembira dengan isi rapotnya, tapi ada yang sengsara dengan isi rapotnya itu. Mungkin kemarin pernah saya jelaskan di sini, nggih. Yang bahagia itu diantaranya tidak hanya karena catatan kebaikannya yang banyak, tapi ada banyak kebaikan yang dicatat dalam catatan amalnya itu, padahal dia merasa tidak pernah mengerjakan kebaikan itu. Saya ulang ya, di antara yang bahagia dengan catatan amalnya adalah mereka bahagia dengan catatan amalnya yang baik-baik. Nah, di antara kebaikan yang tercatat adalah dia merasa tidak pernah berbuat kebaikan itu, tapi kok ada catatannya. Itu mereka bahagia banget. Sampai diriwayatkan dalam satu riwayat itu, dijelaskan para ulama maksud saya, mereka ini bertanya-tanya, kalau bahasa kita ya Allah, saya perasaan tidak pernah bikin masjid, tapi kok ada catatan bikin masjid. Jawabannya apa? Ya kamu memang gak pernah bikin masjid, tapi kamu dulu pernah punya cita-cita, punya niat bikin masjid. Rupanya gak terwujud, tapi niat itu sudah dapat pahala sekali utuh. Ya Allah, saya tidak beramal soleh sebanyak ini, tapi kenapa kok ada catatan amal sebanyak ini saya beramal soleh? Kamu memang tidak pernah berbuat amal soleh sebanyak itu, tapi anak yatim yang kamu bantu dulu sekolahnya, yang kamu dulu bantu pesantrennya, yang kamu dulu bantu modal usaha keluarganya, mereka jadi anak-anak yang sukses dan mereka banyak berbuat kebaikan, dan kamu dapat kebaikan yang sama dengan mereka. Jadi ketika kita membantu orang lain dengan bantuan yang produktif seperti beasiswa sekolah, modal usaha dan macam-macam, terus ternyata mereka yang kita bantu itu berbuat baik setelahnya, itu kita dapat pahala yang sama dengan mereka. Orang ini merasa nggak pernah berbuat sebanyak itu, tapi ternyata mereka yang mereka bantu itu berbuat lebih banyak daripada apa yang dia lakukan. Dan yang membantu itu dapat pahala yang sama. An-Nisa ayat 85 itu dalilnya, Bu. May yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha. Siapa yang memberikan pertolongan yang baik, maka dia akan dapat pahala yang sama dengan pertolongan atau yang ditolong tersebut. Itu. Terus ada lagi yang mengatakan, ya Allah, saya perasaan gak sepanjang ini saya beramal, karena umur saya gak seberapa umur saya. Tapi kok di sini ada catatan saya berbuat baik sekian ribu tahun, sekian juta tahun misalnya. Maka jawabannya apa? Kamu memang tidak beramal sepanjang ini karena umur kamu hanya 100 tahun misalnya gitu. Tapi kamu kan berniat untuk beriman selamanya. Kamu berniat untuk menjadi orang baik selamanya. Ibu-ibu kalau beriman niatnya sementara apa selamanya? Ingin jadi orang baik sementara apa selamanya? Nah, itu walaupun kita hanya hidup misalnya cuma 100 tahun misalnya gitu ya, itu udah lumayan 100 tahun nih. Bu Popi udah berapa? 80 Ibu? Ibu berapa sekarang? 76, baru 76 beliau. Itu tapi diberi pahala seperti beramal selamanya. Kenapa? Karena yang bersangkutan kita ini punya niat beriman selamanya. Kita ini punya niat beramal soleh selamanya. Hadisnya muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Orang baru niat saja sudah diberi pahala sekali utuh seperti sudah dikerjakan. Tadi kita berniat beriman selamanya, maka kita sudah diberi pahala oleh Allah, pahala beriman selamanya. Kita berniat menjadi orang baik selamanya, maka sudah ada catatan kita menjadi orang baik selamanya, sudah ada catatannya. Bukan, karena itu niat, barokahnya niat itu. Barokahnya niat namanya. Maka disinilah orang-orang yang beruntung itu merasa seweneng, bukan cuma seneng, seweneng itu, saking senengnya. Itu saking senengnya. Oh, tiba-tiba Bu Desi itu ada catatan amalnya ngajar di 80 masjid misalnya. Kata Bu Desi ngomong sama Allah, ya Allah saya nggak pernah ngajar. Kamu nggak pernah ngajar, tapi kamu kan sering ngasih Ustaz Subhan ongol-ongol misalnya. Energi ongol-ongolnya itu untuk ngajar, itu Bu Desi dapat itu.
Tapi sekarang udah lama nggak ngasih Bu ya. Bercanda Bu, bercanda. Tapi enggak, saya serius ini. Ini contoh kecil ongol-ongol. Belum baksonya Bu Fiafiu itu. Belum sotonya Bu Ana Hanes dan macam. Dan belum lagi kebaikan-kebaikan yang lain lah itu. Enggak, maksud saya, mohon maaf saya bercanda. Tapi saya serius Bu ya. Jadi itu kelihatannya saja perkara-perkara yang sepele, tapi ternyata itu kadang berbuah kebaikan-kebaikan yang tidak kita duga. Nah itu saya ulang sekali lagi, orang-orang yang beruntung itu kayak bahagia banget itu dengan catatan-catatan itu. Nah tapi sebaliknya orang-orang yang merugi itu, diantara mereka ada yang mengatakan begini, loh ya Allah, dulu saya kan hafal Al-Quran, kok nggak ada catatan pahalanya sama sekali. Loh ya Allah, dulu saya ini sering nyumbang masjid musola, ini kok nggak ada catatannya sama sekali. Loh ini kok nggak ada catatan sama sekali. Apa jawaban Allah dalam hadis qudsi itu, dalam kitab Riyadhus Shalihin? Ya betul, kamu dulu memang hafal Al-Quran, tapi kamu menghafal tidak karena aku, kata Allah, tapi karena supaya kamu dikenal sebagai hafizul Quran, hamilul Quran. Ya sudah, kepada siapa karenanya kamu berbuat, mintalah pahala kepadanya. Dan tentu nggak bisa yang punya pahala itu cuma Allah. Nah terus kemudian juga yang satu mengatakan, ya Allah, saya dulu berperang loh di jalanmu, saya mati syahid loh dulu, kenapa saya kok tidak ada pahala perang di jalan Allahnya? Jawaban Allah pada hadis qudsi itu ada dalam kitab Riyadhus Shalihin itu. Kata Allah, iya kamu dulu memang berperang membela agamaku, tapi tidak karena aku, kata Allah, tapi karena supaya kamu dikenal sebagai pemberani. Ya sudah, kamu mintalah pahala kepada karena siapa kamu berbuat. Yang satu, loh saya dulu nyumbang loh ya Allah ini itu. Kata Allah, betul kamu dulu banyak menyumbang kebaikan memang, namun kamu kerjakan tidak karena aku, tapi supaya kamu dikenal sebagai orang yang dermawan. Ya sudah, karena siapa kamu berbuat, minta pahala. Makanya menjaga niat itu penting. Waduh Ustaz, gimana, kan kita ini dulu belum ngaji, dulu kita ya, nah misalnya namanya manusia ya, pernah tidak karena Allah misalnya atau karena riya, maka jawabannya ditobati. Ditobati, kita minta ampun kepada Allah. Mudah-mudahan dengan taubat itu, kalaupun yang itu pahalanya hilang, Allah kembalikan lagi insya Allah. Itu seperti itu. Jadi insya Allah Bu ya, kalaupun kita terlanjur riya, sum'ah, ujub, macam-macam tadi itu, mumpung kita alhamdulillah sudah ngaji, sudah tahu ilmunya, kita taubat, kita minta ampun kepada Allah. Mudah-mudahan dengan taubat itu pahala yang hilang Allah kembalikan. Mana dalilnya Ustaz? Al-Furqan ayat 70 itu. Illa man taba wa amana wa amila amalan sholiha faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Kecuali orang-orang yang bertobat, beriman dan beramal soleh, mereka itulah yang akan Allah ganti dengan keburukannya dengan kebaikan-kebaikan. Al-Furqan surah ke-25 ayat 70. Allah akan ganti keburukan itu apa? Dosa diganti dengan pahala, dosa diganti dengan ampunan. Kalau kata Imam Syafi'i, sependek yang pernah ngaji itu saya, bahkan pahala yang hilang Allah ganti dengan pahala yang baru yang lebih baik. Jadi namanya manusia kadang kita kepleset juga Bu, riya, sum'ah, ujub atau apa. Yang penting segera sadari dan tobat minta ampun kepada Allah. Nah, insya Allah, kalaupun tadinya pahalanya hilang, Allah kembalikan lagi, insya Allah. Itu seperti itu. Begitu lagi tobat lagi. Begitu lagi tobat lagi. Pokoknya jangan berhenti bertobat karena banyak maksiat, tapi teruslah bertobat sampai bosan maksiat. Karena ingat, konsep istiqomah kita itu tidak seperti malaikat yang lurus, tidak. Sering saya sampaikan di sini, kita ini kadang ada bengkok-bengkoknya, yang penting segera diluruskan kembali. Ada kotor-kotornya, yang penting mandi lagi. Ada putus-putusnya, yang penting sambung lagi. Ada jatuh-jatuhnya, yang penting bangun lagi. Terus begitu sampai ketemu Allah, sampai perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang Allah nilai adalah mujahadahnya, kesungguhannya. Oh, ini orang bersungguh-sungguh, orang ini bersungguh-sungguh berjuang untuk dekat dengan Allah. Maka dengan itu insya Allah dia akan dibantu oleh Allah untuk berhasil mencapai ridho Allah. Mana janji Allah di situ? Di surah Al-Ankabut ayat 69. Al-Ankabut surah ke-29 ayat 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang mau berjuang untuk mencapai keridhaan kami, sungguh akan kami antarkan dia atau akan kami tunjuki dia
ke jalan-jalan yang buat dia sampai kepada keridhaan kami. Jadi kesungguhan kita dalam mendekat kepada Allah itu tidak akan diabaikan Bu oleh Allah. Ya, Allah gak mungkin lah Allah itu tega Bu kepada hambanya yang sebelum subuh sudah hadir di majelis taklim dengan kawan-kawannya, itu gak mungkin. Allah gak tega. Ada Bu. Hunting majelis itu sampai berangkat sebelum subuh itu. Allahu Akbar. Tidak mungkin Allah tega, nggak mungkin. Asal kita sungguh-sungguh ingin mencapai keridhaan Allah, itu seperti itu. Dulu para sahabat Nabi itu mau Jumatan saja berangkat itu bawa obor. Kenapa? Karena berangkatnya sebelum subuh. Karena dulu itu sholat Jumat itu hanya di satu titik di Madinah dengan bersama Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga berangkat itu bawa obor dulu pagi-pagi sebelum subuh udah berangkat. Karena pengen dapat sholat Jumat berjamaah dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu itu begitu. Pun lanjut. Tentu itu sahabat-sahabat yang jauh ya, rumahnya jauh. Pun lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu tadi saya ulang sudah diketahui, sampai dari situ aja sudah diketahui sebenarnya. Nah, tentu besar harapan kita semoga kita termasuk yang bebas hisab, bebas adab. Amin insyaallah. Yang kedua, kalaupun kita tidak bebas hisab, kalaupun kita tidak bebas hisab, mudah-mudahan kita dimudahkan dalam hisab sehingga bebas adab. Amin Allahumma amin insyaallah, mudah-mudahan. Allahu Akbar. Ada beberapa hal kalau kita rujuk pada penjelasan di kitab ini di awal-awal kitab ini. So kita bahas di kitab ini. Ada beberapa amalan sebenarnya yang insyaallah karenanya Allah tidak akan menginterogasi kita di yaumil hisab. Di antaranya adalah karena rasa malu kepada Allah. Diisi di kitab ini di awal ada hadis qudsi, bunyinya gini Bu. Aku tidak akan, kata Allah, menginterogasi orang-orang yang zuhud. Karena dia di dunia sudah merasa malu kepadaku, hingga karenanya aku malu menanyai mereka. Jadi orang yang malu, punya rasa malu kepada Allah, itu Allah dalam tanda kutip malu juga menanyainya. Nah, dan itu dikaitkan dengan sifat zuhud. Zuhud itu menghindari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, bahkan yang syubhat pun dihindari. Kenapa yang haram dan yang syubhat dihindari? Karena dia merasa malu kepada Allah. Contoh, pernah nggak misalnya kita mau berbuat yang nggak benar? Namanya setan kan kadang mendorong kita untuk berbuat yang nggak benar ya, karena setan kan yuwaswisu fi sudurin nas. Begitu kita mau berbuat nggak benar, kita nggak jadi Bu. Kenapa nggak jadi? Karena merasa malu kepada Allah. Allah baik banget sama saya, masa kemudian saya berbuat yang nggak baik? Saya malu sama Allah. Atau mungkin sebagian kita namanya manusia Bu ya, kadang remnya blong, terlanjur juga berbuat dosa. Terus kita malu kepada Allah, nggak mau berlama-lama dalam itu, segera bertobat minta ampun kepada Allah. Jadi merasa malu kepada Allah dengan tidak berbuat dosa, atau mensegerakan tobat karena merasa malu kepada Allah. Rasa malu seperti ini Bu, rupanya akan membuat yang bersangkutan itu tidak akan ditanyai oleh Allah, karena Allah dalam tanda kutip malu menanyainya. Sebagaimana dulu hamba itu punya rasa malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu implementasi dari zuhud yang bersumber dari rasa malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kalau menerjang larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini contoh saja. Pun lanjut. Hadis yang serupa diriwayatkan secara musnad oleh Samurah ibn Atiyah radhiyallahu an, dia berkata, ada seorang didatangkan pada hari kiamat untuk dihisab. Dalam lembaran amalnya terdapat kebaikan-kebaikan sederetan gunung-gunung, banyak berarti. Maka Tuhan, Allah maksudnya, yang maha perkasa, tabaraka wa ta'ala berfirman, kamu melakukan sholat pada hari ini dan ini, supaya dikatakan si fulan sholat. Aku adalah Allah, tiada Tuhan selain aku. Yang aku terima hanyalah ketaatan yang tulus, ikhlas maksudnya ya. Kamu juga telah berpuasa pada hari ini dan ini,
supaya dikatakan si fulan berpuasa. Aku adalah Allah, tiada Tuhan selain aku. Yang aku terima hanyalah ketaatan yang tulus, yang ikhlas maksudnya. Kamu juga telah bersedekah pada hari ini dan ini, supaya dikatakan si fulan bersedekah. Aku adalah Allah, tiada Tuhan selain aku. Yang aku terima hanyalah ketaatan yang tulus, yang ikhlas maksudnya. Demikian seterusnya, kebaikan-kebaikan orang itu dihapus satu demi satu, sehingga tidak ada yang tersisa sama sekali lembaran amalnya. Maka kedua malaikat yang mengawalnya berkata, kenapakah kamu beramal untuk selain Allah? Saya katakan, cerita seperti ini tidak mungkin diceritakan berdasarkan pikiran manusia biasa. Oleh karena itu pasti marfu. Marfu itu terangkat sampai ke Rasulullah Muhammad SAW. Dan memang cerita yang semana ada dalam sebuah hadis marfu yang diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni rahimahullah dalam sunannya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia berkata, sabda Rasulullah Muhammad SAW, pada hari kiamat akan didatangkan lembaran-lembaran amal yang disegel, lalu dihadapkan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Allah Ta'ala berfirman, buang ini dan terima ini. Para malaikat berkata, demi keperkasaanmu kami lihat lembaran-lembaran ini baik-baik saja. Allah Azza wa Jalla menjawab, dan dia tentu lebih tahu, sesungguhnya lembaran ini isinya telah dilakukan demi selain aku, padahal aku tidak menerima amal kecuali yang dilakukan karena mengharapkan ridhoku. Muslim telah meriwayatkan hadis yang semakna dalam sahihnya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu sebagaimana akan terangkan nanti insyaallah taala. Baik, saya mau terangkan dulu gini. Jadi yang diterima oleh Allah adalah yang dikerjakan dengan ikhlas karena Allah. Prinsipnya, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah wahai Nabi, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku seluruhnya itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kenapa begitu? Yang punya surga siapa? Nah, kalau kita berbuat tidak karena Allah, apa pantas kita minta kepada Allah? Minta balasannya yang pantas yang minta kepada karena siapa dia berbuat. Yang punya pahala siapa? Yang punya rahmat siapa? Allah. Kalau dia berbuat tidak karena Allah tapi karena selain Allah, nanti di akhirat disuruh dia minta kepada selain Allah itu. Ya udah, minta pahalamu kepada karena dia kamu berbuat. Dan saat itu enggak ada yang bisa memberikan pahala kecuali Allah. Nah, lalu bagaimana Ustadz? Kita selama ini kan berbuat karena Allah, tapi kan kita ada harapan, ingin masuk surga, takut masuk neraka, supaya selamat tidak masuk neraka, supaya rizki lancar, supaya apalagi panjang umur dan macam-macam. Boleh nggak begitu? Ini rumus ya, ini rumus. Selama dalam 3 koridor ini, kata para ulama, ini masih ikhlas. Jadi nanti perhatikan jangan di mana ya. Selama masih dalam 3 koridor ini, kata para ulama, masih ikhlas. Yang pertama, orang yang berbuat karena Allah plus ada harapan-harapan duniawi yang dibenarkan oleh Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Contoh, kok rajin sholat duha bu? Iya, biar utang lunas, misalnya gitu. Tentu saya yakin itu karena Allah. Cuman terselip harapan utang lunas, dagangan lancar, laris gitu ya. Dan macam-macam. Boleh. Kok boleh Ustaz? Karena targhib, rangsangan berkaitan dengan sholat duha dari Allah dan Rasulnya yang dikaitkan dengan jalbur rizki, menarik rizki itu ada. Jadi Allah mentarghib kita, mendorong kita, memotivasi kita untuk sholat duha. Di antara yang Allah janjikan apa? Terkait dengan rizki. Cuman kalau ibu kalau baca fikih sunnah Said Sabiq, sholat duha yang menarik rizki itu 4 rakaat. Bukan 2 rakaat. Kalau 2 rakaat itu mengganti sedekah sebanyak ruas di tubuh. Kalau 4 rakaat itu baru menarik rizki. Kalau mau cepat daya tarik rizkinya, nanti baca dalam fikih sunnah ya di bab tentang sholat duha. Itu wudunya dari rumah, sholat duhanya di masjid. Itu daya tariknya rizki itu lebih cepat, lebih dahsyat. Jadi sholat wudunya di rumah, sholat duhanya di masjid. Itu nanti penjelasan saya dibaca dalam fikih sunnah Said Sabiq, ada di bab tentang sholat duha ada di situ. 2 salam.
Ya, karena Nabi pernah ditanya dalam hadis riwayat Abi Dawud, "Ya Rasulullah, salat malam itu bagaimana?" Nabi menjawab, "Salatul laili wan nahari masna masna." Salat di waktu siang dan malam itu 2 salam, 2 salam. Pun. Termasuk juga nanti kok rajin banget Mbak silaturahim? Iya, biar panjang umur ya. Apalagi supaya rezeki dilapangkan. Boleh enggak? Boleh. Kenapa? Karena ada targhib, ada motivasi dari Allah dan Rasulnya. Kalau rajin bersilaturahim akan dipanjangkan umurnya dan dilapangkan rezekinya misalnya. Apalagi coba, dan macam-macam lah ya, dan macam-macam. Jadi selama itu dibenarkan oleh syariat. Ada Ustadz, duniawi yang tidak dibenarkan oleh syariat. Ada. Jadi karena Allah plusnya itu duniawi tapi tidak dibenarkan oleh syariat. Apa contohnya? Yang dilarang. Saya ini berbuat karena Allah loh. Ya biar terkenal juga sih. Biar terkenal sebagai orang yang dermawan. Itu namanya apa itu? Riya namanya. Riya, kecuali namanya buria ya, tidak apa-apa kalau itu. Karena riya itu tidak boleh. Saya ini berbuat karena Allah loh. Tapi biar semua orang dengar bahwasanya itu sum'ah. Supaya dia ya tadi riya ini sum'ah misalnya. Atau saya ini berbuat karena Allah loh. Ya daripada ibu itu meremehkan orang lain, itu takabur gitu. Jadi kalau plusnya itu dilarang oleh syariat, itu merusak keikhlasan. Sum'ah itu dari kata sami'ah, pengen didengar sebagai orang yang dermawan. Kalau riya pengen dilihat sebagai orang yang, riya itu kata ru'ya, melihat. Jadi pengen dilihat sebagai orang yang dermawan. Kalau sum'ah pengen dikenal sebagai orang yang dermawan. Itu semua mirip-mirip lah itu, sum'ah sama apa riya itu. Kalau ujub bangga diri, kalau takabur disertai dengan merendahkan orang lain nanti. Nah itu plus-plus yang dilarang. Nah selama plusnya dalam koridor tadi apa namanya untuk yang dibenarkan oleh syariat tadi itu tidak ada masalah. Tapi kalau yang plusnya itu dilarang dalam syariat maka tidak boleh. Itu yang dimaksud itu. Nah karenanya gini Bu, beramal itu boleh terang-terangan, boleh sembunyi-sembunyi. Kalau terang-terangan keuntungannya Bu, keuntungannya ini kita berbuat baik kita posting nih. Kelebihannya apa Bu? Kalau orang lain terinspirasi oleh kebaikan kita, terus dia mencontoh atau termotivasi, kita dapat pahala yang sama dengan yang mencontoh atau yang termotivasi. Itu namanya uswah hasanah namanya. Tapi kalau kita berbuat sesuatu, tapi kalau kita berbuat terang-terangan itu memang risikonya riya itu. Kok nggak ada yang nge-like ya? Kok yang nonton viewernya cuman maka itu harus segera kita mau ada yang nge-like, gak ada yang nge-like, mau ada yang nonton, gak ada yang nonton, kita sebar kebaikan terus. Nah itu namanya ikhlas namanya. Ya namanya orang Bu, kadang kepleset nih. Kepleset pada riya, sum'ah, ujub macam-macam tadi. Segera astagfirullah ya Allah. Hamba ingin Engkau Maha tahu ya Allah bahwa hamba pengennya ikhlas karena Engkau ya Allah. Kalau pada plus itu semata-mata harapan hamba kepadamu dan itu harapan yang dibenarkan olehmu ya Allah. Itu seperti itu. Baik, ini yang pertama Bu ya, karena Allah plus duniawi tapi dibenarkan oleh syariat, ini masih ikhlas. Yang kedua, berbuat karena Allah plus ukhrawi Bu. Dan ini boleh juga selama ini enggak dengan selamanya. Rata-rata kalau ukhrawi benar gitu aja. Seperti kok rajin taklim Bu? Iya, pengen masuk surga misalnya gitu. Kan ada hadis man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahallallahu lahu tariqan ila jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan untuknya masuk surga misalnya. Maka tentu semua saya yakin karena Allah. Enggak mungkin Anda tidak karena Allah. Anda tahu itu karena itu perintah Allah, itu pasti karena Allah. Plus berharap masuk surga boleh, tidak apa-apa. Kok tumben sekarang enggak pernah datang ke majelis ghibah? misalnya iya takut masuk neraka saya misalnya takut masuk neraka boleh tidak apa-apa ya. Jadi misalnya ada majelis ghibah misalnya di sini nggak ada tempat lain gitu.
Maka kemudian orang yang menghindari majelis-majelis yang tidak baik karena takut masuk neraka, itu boleh, tidak apa-apa. Itu masih ikhlas juga. Karena motivasi untuk masuk surga dan peringatan agar jangan sampai masuk neraka itu dalam Al-Quran dan Sunnah banyak sekali. Namun ada tipe ikhlas yang ketiga. Dan kita nggak usah paksakan jadi yang ketiga kalau kita masih levelnya di kedua dan ketiga tadi. Yang pertama dan kedua tadi. Apa yang ketiga yang paling puncak itu? Orang ketika berbuat semata-mata hanya karena Allah. Al-An'am ayat 162 tadi yang Allah ajarkan kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah wahai Nabi, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku seluruhnya itu semata-mata hanya karena Allahu Rabbul Alamin. Al-An'am ayat 162. Katakanlah wahai Nabi, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku seluruhnya itu semata-mata hanya karena Allahu Rabbul Alamin. Al-An'am ayat 162. Kenapa salah Bu ya? Benar ya? Takutnya saya salah. Nah, itu diantaranya. Sehingga orang yang ketiga ini kalau ditanya, kenapa kamu sholat? Saya ingin dicintai oleh Allah. Kenapa kamu rajin puasa? Saya ingin dicintai oleh Allah. Kenapa kamu rajin sholat tahajud? Saya ingin dicintai oleh Allah. Kok rajin sholat duha? Saya ingin dicintai oleh Allah. Ya, di hati itu kan ingin dicintai Allah, dekat dengan Allah, ingin dibersamai oleh Allah secara khusus. Pokoknya semuanya Allah, 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 Allah. Makanya interaksi seorang hamba dengan Tuhannya itu Bu, itu bertingkat. Ada yang dzikrul asma wa sifat, ada yang dzikrul dzat. Kalau dzikrul asma wa sifat, contoh ini Bu, misalnya ada orang bilang, "Ya Allah." Dia sebut nama ya Allah, tapi ternyata yang dimaksud adalah ya Razzaq. Oh, enggak punya duit ya. Dia sebut ya Razzaq, ya Allah, tapi sebenarnya yang dia sapa adalah Allah ya Razzaq. Dia sebut nama Allah, tapi yang dia sapa sifat Allah Ar-Razzaq karena dia berharap rizki. Boleh enggak? Boleh, enggak apa-apa. Dan Allah sewenang kalau ada hambanya merasa butuh kepada Allah, walaupun yang dia sebut adalah sifatnya. Artinya ini dia sebut nama Allah, tapi yang dia tuju rahmatnya dalam bentuk rizki melalui sifat Allah Ar-Razzaq misalnya. Ada orang bilang ya Allah, ternyata maksud dia ya Syafi. Oh, sakit dia, pengen sembuh dia, maka dia sebut ya Allah, maksudnya ya Syafi. Dia sebut nama Allah yang dia tuju rahmatnya. Dan Allah Maha tahu, dan Allah senang rahmatnya diharapkan, dan Allah senang rahmatnya diharapkan. Tapi ada orang-orang tertentu itu Bu, ketika dia menyebut nama Allah, betul-betul Allah yang dia rindukan. Ya Allah, betul-betul dia ingin dekat dengan Allah. Ya Allah, betul-betul dia ingin dicintai oleh Allah. Ya Allah, betul-betul dia Allah yang dia rindukan. Dan ini beda nilainya. Saya sering contohkan untuk sebentar ya. Saya sering contohkan untuk memudahkan dalam melakukan analogi, dalam memahami ini. Sering yang saya buat contoh apa? Kalau panjenengan ke minimarket bersama dengan suami misalnya, atau ke supermarket atau kemana lah, ke hipermarket lah nopo, apa ke Pakuwon lah nopo. Nah terus kemudian tiba-tiba begitu sampai di kasir, panjenengan di kasir, manggil suami, Pak. Nggak pakai kata bayar, manggil Pak gitu aja. Itu langsung suami datang ngeluarin dompet. Oh ya ma. Kebayang nggak? Manggilnya Pak, tapi yang keluar dompet. Oh ngomong. Manggilnya Pak, yang keluar dompet. Coba ya. Kenapa? Karena suami Anda, terutama suami Bu Rahma kayaknya ini, itu begitu dipanggil Pak, yang keluar langsung dompetnya. Karena suami ngerti, dia nggak, istrinya itu nggak nyapa dia, istrinya nyapa dompetnya. Gitu. Paham namanya? Atau langsung ngeluarin HP-nya pakai QRIS. Iya. Nah ini misalnya. Tapi ini berbeda dengan jam 1 dini hari ketika istri memanggil suaminya, Papa Kim misalnya itu. Langsung suaminya datang. Apa mah gitu. Kenapa yang datang suaminya? Karena suaminya tahu istrinya menyapa dirinya. Nah, saya ulang, Allah Maha tahu kita menyapa apa atau siapa, tapi secara prinsip, saya ulang ya, secara prinsip
Semua tadi itu, saya ulang secara prinsip, semua tadi itu Allah Maha tahu isi hati kita. Bahwa sebagian kita masih sering menyapa Allah dalam pengertian yang kita harapkan adalah rahmatnya, itu tidak ada masalah. Teruskan saja. Karena Allah senang rahmatnya diharapkan. Namun yang tidak kalah pentingnya adalah kita belajar untuk menyapa Allah dengan sepenuh hati kita, bahwa betul-betul Allah yang kita rindukan. Sehingga ada istilah yang mengatakan begini, ada orang itu mencari Allah untuk mendapatkan solusi, padahal Allah itulah solusinya. Saya ulang ya, ada sebagian orang itu mencari Allah untuk mendapatkan solusi, padahal Allah itulah solusinya. Bisa dipahami nggak maksudnya? Artinya kan semua kan kembali pada kun fayakunnya Allah kan. Kalau Allah berkata kun fayakun, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Maka ada ulama itu yang mengatakan, kalau mohon sama Allah itu gak usah panjang-panjang, cukup ya Rabb gitu. Ya Rabb, wahai Tuhanku, wahai Rabbku, wahai Allah. Itu sudah cukup. Ada ulama yang mengatakan, kenapa? Karena tadi sebagian kita kadang mencari Allah untuk mendapatkan solusi, padahal Allah itulah solusinya. Bisa dipahami betul maksudnya ini? Ya. Itu seperti itu. Jadi ini diantara hal-hal yang patut untuk kita perhatikan dan kita belajar bersama, karena saya ngomong juga masih belajar untuk mencapai hakikat sapaan kita, bahwa kita betul-betul menyapa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu diantaranya. Pun. Terus kemudian Allah Azza saya katakan tadi ya, itu udah. Sementara itu At-Tirmidzi telah meriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang firman Allah di surah Al-Isra ayat 71. Yauma nad'u kulla unasim biimamihim. Ingatlah suatu hari yang di hari itu kami panggil tiap-tiap umat dengan pemimpinnya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada salah seorang dari umat itu dipanggil, lalu bukunya diberikan pada tangan kanannya, badannya ditinggikan sampai 60 hasta, 30 meter berarti, wajahnya putih, di atas kepalanya dipasang mahkota dari mutiara yang gemerlapan. Maka pergilah dia menemui teman-temannya. Begitu mereka melihatnya dari kejauhan, maka mereka pun mengucapkan, ya Allah, berikan yang seperti ini kepada kami, berkatilah kami pada yang seperti ini. Demikian seterusnya hingga orang itu sampai kepada teman-temannya itu. Maka katanya, bergembiralah kamu sekalian, karena setiap muslim akan diberi seperti ini. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Muhammad sallallahu bersabda, adapun orang kafir maka wajahnya menjadi hitam, badannya ditinggikan sampai 60 hasta sama 30 meter seperti bentuk Adam, dan memakai mahkota dari api, naudzubillah min syarri dzalik. Maka tampaklah dia oleh teman-temannya, maka mereka pun berkata, kami berlindung kepada Allah dari keburukan orang ini. Ya Allah, jangan beri kami yang seperti ini. Namun si kafir tetap datang kepada teman-temannya itu, maka mereka berkata, ya Allah, hinakan dia. Maka jawab si kafir, semoga Allah menjauhkan kalian dari rahmatnya. Sungguhnya tiap orang dari kamu sekalian akan diberi seperti ini. Kata Abu Sa'id Tirmidzi, hadis ini hasan gharib. Itu keadaan orang beriman dengan orang kafir berbeda. Dari pakaiannya sudah berbeda, dari bentuknya sudah berbeda. Dan seperti yang kita ketahui, nanti seseorang ketika dibangkitkan di mahsyar yaumil ba'ats, itu ada yang wujuhu yauma idzin na'imah di sa'iha radiyah, bangkit dengan wajah yang sumringah bercahaya. Dan ada yang wujuhu yauma idzin khasyiyah, tertunduk, lecek, kumel, bahkan kadang cacat. Nauzubillahi min syarri dzalik. Nah, saya sering sampaikan di sini ya, keadaan kita di mahsyar nanti kembali kepada bagaimana amal kita. Karena pada saat itu yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Saya lupa tadi Bu Popi mau nanya apa.
Oh nanti aja. Okay. Jadi pada hari di mana manusia itu keluar dari kuburnya dengan bentuknya yang memacam-memacam, agar mereka melihat akibat dari perbuatan-perbuatan mereka. Dan saya sering sampaikan di sini Ibu ya, aneka fasilitas di mahsyar itu hanya bisa dipesan di dunia ini. Saya ulang Bu ya, aneka fasilitas mahsyar tadi itu yang luar biasa itu hanya bisa dipesan di dunia ini. Dalam bentuk apa? Ya, wajah yang sumringah, monggo Bu, kesempurnaan fisik, terus kemudian mendapat naungan pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah, mendapatkan minuman di haud telaga Rasulullah Muhammad SAW, punya baju, punya sepatu, diberi makan minum sehingga tidak kehausan. Semua fasilitas itu hanya bisa dipesan di dunia ini. Mumpung kita masih hidup, pandai-pandailah beribadah dan beramal soleh supaya nanti kita mendapatkan fasilitas yang ada di mahsyar itu nanti. Semoga amin Allahumma amin insyaallah. Diriwayatkan pula bahwa Nabi Isa alaihi salam pernah melewati sebuah kubur, maka dia hentakkan kakinya pada kubur itu. Saya berkata, "Hai penghuni kubur ini, bangunlah kamu atas izin Allah." Itu Nabi Isa di antara mukjizatnya bisa menghidupkan yang sudah mati. Maka bangkitlah di hadapan dia seorang lelaki. Dia berkata, "Hai Rasulullah, hai Rasulullah, gerangan apakah yang Anda inginkan? Sungguhnya saya telah menunggu hisab sejak 70 tahun yang lalu, sampai terdengar olehku bentakan penuhi panggilan Ruhullah." Nabi Isa alaihissalam pun bertanya, "Hai orang ini, benarkah kamu dulu banyak melakukan dosa dan kesalahan? Apa yang telah kamu perbuat?" Jawab orang itu, "Demi Allah, hai Ruhullah." Oh tadi hai Ruhullah ya. Ruhullah. Ruh milik Allah gitu maksudnya ya. Hai Ruhullah, aku ini hanyalah seorang pencari kayu bakar. Kerjaku hanya memanggul kayu bakar di atas kepalaku. Aku hanya makan yang halal-halal saja dan bersedekah pula. Ya subhanallah, kata Nabi Isa, cuma seorang pencari kayu bakar yang kerjanya memanggul kayu bakar di atas kepalanya. Makanannya halal dan masih mau bersedekah pula. Tapi kenapakah dia harus menunggu hisab sejak 70 tahun yang silam? Tapi hai Ruhullah, tiba-tiba orang itu berkata, di antara kecaman Tuhanku yang diarahkan kepadaku ialah, dia berkata, ada seorang hambaku yang memberimu upah supaya kamu membawakan seikat kayu untuknya, tapi kamu mengambil sebatang kecil darinya lalu kamu gunakan untuk membersihkan gigimu. Sesungguhnya itu sesudah itu kamu buang tidak pada tempatnya karena kamu meremehkan perintahku, padahal kamu tahu bahwa aku adalah Allah yang senantiasa mengawasi kamu dan melihatmu. Jadi pekerjaannya benar, halal, suka bersedekah, kerjaannya benar lah. Tapi ada satu hal yang buat dia kecam di hari akhirat itu untuk sebuah dosa yang tampaknya sepele. Itu dia mengambil bagian yang bukan haknya. Karena ada orang pesan seikat kayu, dia ambil bagian dari haknya yang bukan haknya maksud saya. Terus dia buat untuk ngambil selilit di giginya. Kemudian dia buang sembarangan selilit itu. Kebayang nggak kalau buang kasur di kali? buang apa Pak? Buang ya yang membuat kali mampet kot. Ya. Orang itu Bu, kalau soal makan saja mungkin dosanya hanya berhenti di dia kali ya. Kayak orang makan babi misalnya, atau makan yang haram lah, itu paling dosanya berhenti di dia itu. Tapi kalau buang sampah sembarangan, itu dampak dosa itu bisa sekian banyak orang jadi korban. Jadi banjir bandang yang menghantam di berbagai macam wilayah itu, kalau itu karena ulah orang yang buang sampah sembarangan sehingga kali mengalami pendangkalan, got mengalami pendangkalan, drainase tidak dipedulikan pembuangan air itu, maka bayangkan berapa dosanya itu, karena berdampak kepada yang lain. Bisa jadi buang sampah sembarangan dalam pengertian yang sampai bikin mampet kayak itu bisa jadi dosanya lebih besar daripada sekedar makan daging babi atau yang serupa dengan itu. Walaupun itu dosa juga, tapi maksud saya itu bisa jadi begitu keadaannya. Maka dosa yang berdampak kepada sosial itu bukan kecil dosanya, bisa besar itu. Tapi jangan salah, kebaikan yang berdampak kepada yang lain itu juga akan mendapatkan pahala yang besar.
Ibu-ibu nanam pohon, oksigennya itu bermanfaat bagi banyak orang. Maka ada buku yang judulnya itu Ringankan Akhiratmu dengan Menanam Pohon. Itu contoh yang sederhana itu. Apalagi di rumahnya banyak bunga, banyak pohon. Nah, misalnya. Jangan begitu seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, monggo silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah itu masalah yang lain boleh, monggo. Bu Popi dulu nggih, yang sepuh dulu. Monggo Bu Popi, dari tadi nunggu ya, Masya Allah. Nggih. Sebenarnya kan gini itu Bu, cerita hadisnya itu. Ada sahabat Nabi yang namanya Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, izin dulu ya. Namanya Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Beliau itu seorang pemuda yang semangat puasa. Tiap hari puasa. Oleh Nabi, kalau bahasa kita ini mafhum riwayat ya, jangan dong 3 hari sebulan. Itu kamu udah sama dengan puasa 30 hari. Saya masih kuat ya Rasulullah. Ditawarkan Senin Kamis itu, Senin Kamis itu. Saya masih kuat lagi ya Rasulullah. Ini mentok ini kata Nabi. Sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Jadi sebenarnya kalau ibu udah puasa Daud, sebenarnya ya nggak usah puasa Senin Kamis sudah, karena itu udah mentok itu. Dan sebenarnya juga kalau udah puasa Senin Kamis, nggak perlu yang puasa 3 hari itu sebenarnya. Karena Senin Kamis itu udah 8 hari sebenarnya. Namun kalau ibu nanya secara hukum, boleh-boleh saja secara hukum. Tapi kalau kita bicara sababul wurud dari hadisnya itu itu urutannya begitu sih sebenarnya. Jadi kalau udah puasa Daud, ya nggak usah puasa Senin Kamis sebenarnya. Kalau udah puasa Senin Kamis, nggak usah puasa yang 3 hari itu sebenarnya begitu. Wallahu a'lam bishawab. Oh, karena itu. Baik. Saya ingin sampaikan gini aja dulu deh. Orang itu kan wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap orang itu hanya mendapatkan apa yang dia niatkan. Jadi kalau ibu niatnya hanya untuk itu, ya ibu cuma dapat itu aja. Yang bagus. Harus anggaplah itu salah niat ya, ditobati. Sekarang ditata kembali niatnya itu karena Allah. Bahwa ibu sudah tahu manfaat puasa itu diantaranya adalah untuk menjaga kesehatan, tidak ada masalah. Yang penting ibu menyadari bahwa ibadah itu adalah karena Allah, jangan karena diet. Itu seperti itu. Allah a'lam bishawab. Ngoten nggih. Tapi gini ya, saya tetap punya keyakinan. Kenapa Bu Popi puasa? Walaupun Bu Popi tahu bahwa manfaatnya diantara untuk meringankan, untuk menyehatkan lah gitu diantaranya. Maka jawabannya sederhana. Pasti Bu Popi milih puasa itu karena Bu Popi tahu ini perintah Allah. Saya berbaik sangka ya, setiap muslim itu ketika berbuat baik pasti dasarnya karena Allah gitu. Nah, hanya kalau menurut saya lebih dipertegas saja bahwa ini semua karena Allah, bahwa nanti dapat manfaat sehat itu bonus saja, plus saja. Ngoten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Monggo Bu Dokter. Baik. Secara prinsip doa itu bukan soal pilihan katanya sebenarnya, tapi soal mental kita. Pada saat memohon kepada Allah itu mentalnya ngemis atau mentalnya ngatur. Nah, jadi kembali ke mental sebenarnya.
Kalau ibu menyebutkan rincian harapan kepada Allah tidak dalam rangka untuk meregulasi Allah, tidak untuk mengatur Allah, tapi lebih kepada untuk ngemis betapa ibu berharap kepada Allah agar putra ibu seperti ini, maka itu bukanlah masuk dalam kategori mengatur Allah, tapi ngemis kepada Allah. Nah, tapi kalau mental ibu saat itu adalah pokoknya segini loh ya Allah, kalau enggak awas loh, pokoknya misalnya gitu. Enggak, ya tentu di doa enggak pakai awas, seolah-olah. Maka yang begitu itu tentu jangan, karena itu suul adab kepada Allah. Nah, saya sering contohkan gini. Ini contoh aja. Di beberapa doa Nabi kita Muhammad SAW, saya belum pernah membaca doa yang dari hadis atau dari Al-Quran itu yang bunyinya begini, ya Allah hamba mohon yang terbaik. Nah, terus selesai. Yang ada selalu disertai dengan harapan-harapan. Ya. Ini kenapa saya sampaikan? Karena saya pernah cerita mungkin di sini ya. Saya pernah cerita ada jamaah saya itu di Bintara sana. Beliau itu punya anak perempuan. Ada kekhawatiran tentang anak perempuan ini, terus dia bilang sama Allah, ya Allah hamba mohon yang terbaik untuk anak perempuan hamba gitu. Terus beliau cerita sama saya, setelah itu anak saya meninggal, Ustaz. Akhirnya saya bilang sama ibu itu, ibu minta apa sama Allah? Minta yang terbaik untuk anak saya. Terus anak saya meninggal, Ustaz. Ya sudah, itu yang terbaik buat anak ibu. Loh, tapi kan saya pengennya, gitu kan. Anak saya itu tidak anak yang solihah gini. Loh, kenapa nggak diminta kepada Allah itu? Saya bilang gitu. Kenapa nggak diminta itu kepada Allah? Saya bilang gitu. Nah, makanya kalau doa secara umum tadi itu agak ngeri-ngeri sedap juga emang itu. Jadi kalau memang kita ada harapan, sampaikan harapan itu kepada Allah. Jadi jangan cuma sekedar mohon yang terbaik. Tidak apa-apa, ya Allah hamba mohon yang terbaik untuk anak hamba. Semoga anak hamba, sertakan harapannya apa? Iya. Ya Allah mohon yang terbaik untuk anak hamba. Semoga anak hamba gitu, apa gitu. Sertakan harapan di situ itu. Nah, adapun tadi saya contohkan ya Rabb. Itu yang saya bilang tadi Bu, kadang ada masa di mana kadang orang itu sudah tidak bisa merangkai kata-kata. Akhirnya ya Rabb Engkau maha tahu isi hati hamba, ya Allah apa harapan hamba. Ya Rabb. Itu bukan apa-apa. Malah ada ulama yang mengatakan jangan mengatakan Rabb, ya Rabb, tapi Rabbana. Itu supaya lebih dekat lagi. Karena kalau pakai iya itu dianggap jauh. Kalau Rabbana, Rabbi, Rabbana, Allah. Itu sapaan yang dekat itu, Jadi ada masa di mana kadang begitu. Bahkan saya mungkin pernah contohkan di sini ya. Ada hadis riwayat At-Tirmidzi di antaranya Nabi bersabda, afdalu doa alhamdulillah. Sebaik-baik doa adalah alhamdulillah. Ibu-ibu kalau bingung mau doa apa, udah Alhamdulillah. Udah gitu aja. Kalau ibu melihat satu kebaikan yang ibu juga mengharapkan itu terjadi pada ibu, katakan Masya Allah la quwata illa billah. Kalau ibu ingin kebaikan-kebaikan yang sudah ada, yang masih ada, yang sudah ada, yang pernah ada itu dikekalkan oleh Allah untuk kita, zikirnya Masya Allah la quwata illa billah. Masya Allah la quwata illa billah. Masya Allah la quwata illa billah. Itu Al-Kahfi ayat 39 itu kan. Ya, betapa Allah mengajarkan melalui hambanya dalam kisah di surah Al-Kahfi itu tentang ucapan itu yang penting supaya yang sudah ada yang baik-baik itu dijaga oleh Allah dalam kebaikan, atau yang pernah ada kembali ada itu, atau yang belum ada diadakan oleh Allah. Itu Masya Allah la quwata illa billah. Masya Allah la quwata illa billah. Masya Allah la quwata illa billah. Saya mungkin pernah cerita di sini ya, tapi ini rahasia ya. Jadi beberapa orang yang sudah pernah jadi apa anggota DPR, apa wali kota atau kepala desa atau apa, itu ketika diberi zikir Masya Allah la quwata illa billah dan dibaca terus sambil ingat-ingat nikmat Allah. Yang saya tahu sih beberapa jadi lagi dengan izin Allah. Masya Allah la quwata illa billah. Masya Allah la quwata illa billah. Masya Allah la quwata illa billah. Ngoten nggih. Wallahu alam
bisawab. Nggih, monggo Bu, monggo. Nggih Bu, nggih Bu. Kalau ibu nanya boleh. Itu ibu kalau baca doa kunut. Di antara doa kunut yang Nabi ajarkan aukamakal waqini atau waqina birahmatika syarrama qadait. Ya Allah, jauhkanlah hamba dengan rahmatmu dari apa-apa yang buruk yang engkau tetapkan sebagai takdir. Nah, sebenarnya gini Bu, doa itu yang dengan izin Allah bisa merubah takdir. Saya ulang, dengan izin Allah. Kita nggak bisa merubah takdir, tapi Allah berkuasa. Maka kita berdoa. Nah, di antara doa itu yang pernah Nabi ajarkan adalah waqini atau waqina birahmatika syarrama qadait atau kama qala. Terus Nabi juga pernah doa daf'ul bala, menolak bala. Ya, karena Nabi melakukan berarti boleh, tidak ada masalah. Ibu mohon pada Allah. Itu seperti itu. Sebenarnya Bu, kalau doa yang simpel dari Al-Qur'an, Al-Falaq itu. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Itu ada doa dari Allah di mana kita berlindung kepada Allah dari apapun yang buruk dari apa yang Allah ciptakan. Jadi di pada semua yang Allah ciptakan itu ada sisi baiknya, ada sisi buruknya sebagai ujian Bu. Air ada baiknya enggak? Ada buruknya? Api, udara, semua ada baiknya. Nah, kita berlindung kepada Allah dari keburukannya. Makanya ketika ada angin, kata Nabi, jangan kalian cela angin itu karena dia diutus. Tapi berdoalah kepada Allah kebaikannya dan berlindung kepada Allah dari keburukannya. Nah, jadi boleh Bu, tidak ada masalah. Itu seperti itu. Wallahu alam bisawab. Ngoten nggih? Boleh, tidak ada masalah. Monggo Bu Dona terakhir biasanya. Nggih. Monggo Bu Dona. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang pertama yang Ibu tanyakan itu ada di surah An-Nisa ayat 137. Ayat 137. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Innal ladzina amanu tsumma kafaru tsumma amanu tsumma kafaru tsumma zadu kufran lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum sabila. Sesungguhnya orang-orang yang beriman lalu kafir, kemudian beriman lagi, kemudian kafir lagi, lalu bertambah kekafirannya, maka Allah tidak akan mengampuni dosa, maka Allah tidak akan mengampuni mereka dan tidak pula menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus. Jadi kalau dia mati dalam keadaan kafir, maka konsekuensinya ada di dalam ayat ini di antaranya. Nah, maka naudzubillah min syarri dzalik ya. Ibu, di antara para sahabat Nabi itu ada yang pernah murtad sampai 2 kali.
sekali 2 kali pernah di antara para sahabat Nabi itu. Karena memang iman itu kadang tidak hanya naik turun, kadang iman itu keluar masuk. Walaupun untuk yang kriteria keluar masuk ini sangat rawan. Kalau yang naik turun masih normal lah. Yang bahaya itu kalau keluar masuk, ngerinya pas keluar imannya mati. Naudzubillah. Ya, yang ibu ceritakan itu termasuk yang imannya sedang keluar terus mati. Naudzubillah min syarri. Itu namanya mati dalam keadaan su'ul khotimah yang fatal ya, yaitu mati dalam keadaan kafir. Naudzubillah min syarri dzalik. Hapus lebur habis. Kenapa? Karena dia mati dalam keadaan kafir itu. Ya. Kan dengan masuk Islam, maka Islam itu menghapus semua dosa dan kekafiran. Ketika dia kafir, semua kebaikannya yang hapus. Ya, itu yang kita yakini ya. Selebihnya wallahu alam bisawab. Itu satu. Yang kedua, berkenaan dengan anak yang mencintai orang di luar Islam, terus kemudian dia memaksakan diri untuk menikah, kawin dengan orang di luar Islam itu, jadi akhirnya kawinnya. Jadi dan ibunya merestui apa tidak? Tidak merestui. Iya. Apakah dapat dosa apa tidak? Ya baik, saya mau cerita dulu. Saya pernah diajak janjian dengan ada seorang ibu dan putrinya lulusan Amerika. Saat itu ayahnya sedang stroke ya. Lulusan Amerika, janjian dengan saya ajak ketemu di Masjid Baitul Jihad Kemang Pratama 2. Ketemulah saya di situ, ngobrol dengan putrinya ini. Nah, putrinya ini punya pacar nonis dari Manado saat itu. Nah, singkat kata dengan agama sebelah. Nah, singkat kata singkat cerita, beliau nanya ke saya gini saat itu. Terjadi dialog, ibunya nggak merestui kan? Ibunya nggak merestui. Tapi ini pacar saya ini baik Ustadz. Dia mengingatkan saya tentang sholat dan macam-macam. Nah, kan lagi pula kan dalam Islam kan boleh Ustadz ya, seorang laki-laki Muslim nikah dengan wanita ahlul kitab. Dia bilang gitu di surah Al-Maidah itu. Saya jawab betul, saya bilang gitu. Jadi laki-laki Muslim boleh menikah dengan wanita ahlul kitab. Ada di surah Al-Maidah, betul saya bilang gitu. Berarti kata dia gini, berarti boleh juga dong Ustadz kata dia, berarti saya menikah dengan laki-laki ahlul kitab, Yahudi atau Nasrani. Dia bilang gitu. Kan boleh Ustadz, dia bilang ini, berarti boleh dong Ustadz saya menafsirkan Al-Quran seperti itu, dia bilang gitu. Berarti boleh dong kata dia menafsirkan Al-Quran seperti itu. Saya jawab, boleh, saya bilang, boleh. Anda menafsirkan Al-Quran seperti itu boleh. Cuman tafsir Anda saya tolak, saya bilang gitu. Iya, tapi tafsir Anda saya tolak. Dia nanya lagi, kenapa ditolak Ustadz? Karena Anda bukan ahlinya, saya bilang gitu. Karena Anda bukan ahlinya, saya bilang gitu. Nah, ahlinya berpendapat tidak begitu, saya bilang gitu. Ahlinya berpendapat tidak boleh, saya bilang gitu. Nah, saya akhirnya karena dia agak ngeyel, saya bilang, udah gini aja Mbak, tidak usah ngomong disertasi doktor, S1 skripsi aja. Kalau teori Anda bertentangan dengan teori ahlinya, diterima nggak? Ya enggak lah. Kita nggak usah ngomong disertasi doktor. S1 skripsi itu loh. Itu kalau seorang mahasiswa punya teori baru yang bertentangan dengan teori ahlinya, diterima nggak? Nggak bisa. Mesti diuji dulu kan kebenaran teori baru itu. Nah, pendapat Anda ini nggak teruji karena bertentangan dengan pendapat ahlinya dalam hal ini. Nah, akhirnya sampai detik ini belum menikah dia. Akhirnya adiknya yang nikah dulu. Ada yang mau cari mantu mungkin, ada di Kemang 2. Itu seperti itu. Belum nikah kayaknya. Saya nggak tahu masih lanjut sama nggak pacaran dengan yang non Islam itu, tapi dia belum nikah sampai detik ini. Karena ibunya kekeh tidak merestui itu. Nah, kasus ini berbeda dengan yang di Bandung itu, yang anaknya Pak Haji katanya, terus dikawin sama presenter yang ternama itu, ya adalah pokoknya itu. Ya itu
Itu kan kemudian saya tidak pernah nonton langsung beritanya, cuma ada jamaah cerita katanya bapaknya yang Pak Haji itu pas diwawancarai ngomongnya gini, kan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Rupanya si anak ini akhirnya murtad, naudzubillah ya. Kalau tadi kan mungkin tidak murtad, cuman dia kawin beda agama. Kalau ini murtad ya, murtad ikut si laki-laki ini. Dan dengan dalih kata si Pak Haji itu kan la ikraha fiddin. Nah, Pak Haji ini telah salah meletakkan ayat. Ayat la ikraha fiddin itu ceritanya ada sahabat Nabi masuk Islam. Punya 2 orang anak laki-laki tidak mau masuk Islam. Anaknya dipaksa masuk Islam, oleh Nabi tidak boleh. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Karena ceritanya anaknya memang tadinya non Islam, akhirnya dipaksa masuk Islam, tidak boleh. Walaupun akhirnya anaknya masuk Islam. Jadi konteks ayat la ikraha fiddin itu kalau tadinya memang dia di luar Islam dipaksa masuk Islam itu tidak boleh. Tapi kalau ada anak muslim mau dimurtadkan itu jangan pakai ayat la ikraha fiddin. Ini kemungkaran yang harus dicegah. Nah, ini yang akan menjawab pertanyaan Ibu. Kalau si ibu tadi itu berusaha mencegah dan tidak merestui dan melarang, tapi anaknya yang ngeyel misalnya, maka tegas ibunya tidak merestui, tapi anaknya ngeyel, ya sudah itu urusan kamu. Ya, mama tidak restu, papa tidak restu, kami tidak akan menandatangani ini itu macam-macam, terserah kamu sudah. Ya, tapi mama tidak merestui ini dan ini tidak boleh terjadi dan dihalangi semaksimal yang bisa dilakukan. Tapi kalau masih mereka dia ngeyel, ya sudah. Insya Allah sih kalau orang tuanya sudah berusaha, insya Allah sih tidak akan dituntut nanti di akhirat. Tapi kalau orang tuanya merestui, merelakan, tentu tidak dibenarkan. Nah, ada yang terjadi begitu. Terus nanya ke saya jawab, terima anak Anda sebagai anak. Terima anak Anda sebagai anak, tapi jangan terima laki-lakinya itu sebagai mantu Anda. Karena kalau Anda menerima sebagai menantu Anda, itu sebenarnya Anda merestui pernikahannya, perkawinan yang enggak benar itu. Kalau anak Anda terima sebagai anak Anda. Kalau dia punya anak itu memang cucu Anda, karena itu sudah jadi jalur anak perempuan kan. Tapi laki-lakinya tidak boleh diakui sebagai mantunya. Kenapa? Karena iya, kalau anak kan masih anak kan. Enggak, kalau anak kan masih anak kan. Secara biologis kan masih anak, secara nasab masih anak. Tapi laki-lakinya tidak boleh diakui sebagai suaminya. Itu seperti itu. Ya pokoknya pernikahan itu nggak benar gitu aja. Jadi jangan diterima laki-lakinya sebagai menantu, tapi anaknya tetap diterima sebagai anak. Anak kan tidak ada bekas anak, Bu. Ya murtad pun kan juga anak masih kan. Kenapa? Oh iya, tapi kan tetap sebagai anak biologis. Terima anaknya sebagai anak, terima cucu sebagai cucu, karena itu cucu secara nasab, tapi laki-lakinya jangan terima sebagai menantu. Ya, anak enggak boleh, yang mantu enggak boleh masuk lah, bukan bagian dari keluarga kita, bukan dari keluarga ibu. Kan orang lain itu hitungannya. Yang diterima cuma anak sama cucunya aja, bapaknya enggak boleh masuk. Karena orang lain. Iya, karena orang lain. Iya. Iya, itu. Itu seperti itu. Ya kan dia tetap secara biologis nasabnya ke ibunya, nasabnya. Jadi gini Bu, maksud saya gini, secara nasab, secara hubungan darah, saya ngomong hubungan darah ya, enggak ngomong hubungan iman, itu enggak ada bekas anak, itu enggak ada. Nah, maka tetap harus diterima sebagai anak. Adapun gini Bu Wiwi, misalnya si orang tua mau ngasih efek jerah supaya dia kapok, enggak diterima anaknya karena dia murtad misalnya, silakan aja. Cuman ini pesan saya ya. Kalau dengan dijauhi malah semakin jadi, mending dipepet terus supaya dia sadar dan tobat kembali masuk Islam kembali. Itu saran saya. Wallahu alam bisawab. Ngoten nggih? Bisa dipahami napa mboten? Nggih. Iya. Ya statusnya kan tetap cucu.
Karena nggak ada istilah mantan cucu, mantan anak, nggak ada. Karena ini dari jalur perempuan, Bu, dari jalur perempuan. Kalau dari jalur perempuan tuh nasabnya tetap ke kakek neneknya jalur perempuan, nggak bisa putus itu. Nggak bisa putus. Itu. Tapi kalau laki-laki, kalau pernikahannya batil memang tidak berdampak pada bernasab ke anak laki-laki memang. Makanya gini, Bu, pernikahannya batil. Tidak sah. Karenanya tidak bisa diakui sebagai menantu pihak laki-lakinya itu. Bahwa anak kan tidak ada bekas anak, Bu. Kalau dia anak perempuan itu punya anak, tetap aja cucu dari bapak atau keluarga si perempuan ini. Kalau dari keluarga si laki-laki, itu kan pernikahannya batil, itu tidak punya implikasi hukum kalau dalam pandangan Islam. Begitu maksud saya, gitu. Itu yang saya maksud. Jadi tegasnya orang tua itu tetap menolak pernikahan itu dengan tidak merestuinya dan dengan tidak mengakui pernikahan itu, maka status si laki-laki itu tetap bukan menantunya. Itu harus tegas itu. Sampai situ itu. Ngoten nggih? Ibunya tetap, kalau bapaknya, maaf ya, anak zina saja tetap ke ibunya kan nasabnya kan? Anak zina itu nasabnya ke ibunya. Itu. Eyang yang mana ini? Si ibu kalau dia Islam dapat, bisa dapat, tapi dengan catatan tidak ada penghalang ya. Cucu itu nggak dapat warisan dari eyang kecuali ada penghalang. Cucu itu tidak dapat bagian kalau masih ada anak, gitu maksud saya gitu. Cucu baru dapat kalau tidak ada anak. Jadi cucu masih dapat berpotensi mendapatkan warisan dari eyangnya asal seiman ya. Tapi kalau dia ngikut bapaknya nggak dapat. Iya, nggak ada. Dah cukup dulu nggih. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita. Semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini